Yesus berkata bahwa kita perlu mengasihi sesama manusia. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Salam damai sejahtera. Kita ketemu kembali pagi in the morning devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya ke-43 sampai ayatnya yang ke-48. Demikianlah firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudaraku, luar biasa sekali pembacaan kita pada hari ini, di mana Tuhan Yesus menegaskan kembali tentang pentingnya mengasihi dalam standar Bapa, dan bukan hanya tertuju pada orang yang sama yang kita kasihi. Kasih memang bukan perintah yang baru, karena perintah mengasihi telah merupakan pengajaran hukum Taurat sejak lama. Sekalipun memang dalam prakteknya pengajaran ini banyak yang disimpangkan, saudara. Misalnya di ayat 43 pembacaan kita pada hari ini, yaitu kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Dalam hukum Taurat, saudaraku, kita tidak pernah mengetahui bahwa ada perkataan yang berkata, bencilah musuhmu. Di sini Tuhan Yesus mendefinisikan bahwa musuh kita adalah orang-orang yang membenci, yang menganiaya, yang mengutuki, atau juga mungkin yang mengeksploitasi kehidupan kita, saudara. Bagaimanapun juga manusia membenci kita atau memusuhi kita, mereka tetap termasuk sesama manusia. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata dalam firman Tuhan, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, sekali lagi di sini Tuhan Yesus kan sedang memperbandingkan. Kamu telah mendengarkan firman, tetapi aku berkata kepadamu. Yesus sedang memberitahukan bahwa mengasihi ini kita tidak bisa cuma sekedar mengasihi secara duniawi. Mengasihi seperti selayaknya orang biasa. Kita harus mengasihi, tadi dikatakan di dalam standar Bapa di sorga. Sekalipun orang memusuhi kita, ataupun mereka menjadi musuh kita, kita tetap harus mengasihi mereka. Mengasihi musuh, bayangkan, itu sesuatu yang betul-betul staggering, mengejutkan banget. Kamu harus mengasihi musuh, bagaimana mungkin? Ya, Yesus menempatkan posisi bahwa musuh kita pun itu adalah manusia yang perlu dikasihi. Seperti itu kita mendengar perkataan yang berkata bahwa kita harus mengasihi sesama kita. Nah, seringkali manusia mendefinisikan sesamanya adalah sesama suku, sesama orang kaya, sesama golongan, sesama pemahaman politik atau apapun. Tapi sebenarnya pengertian sesama di sini adalah sesama manusia. Manusia suku apapun dia, latar belakang apapun dia adalah sesama yang harus dikasihi. Karena Bapa di sorga mengasihi mereka. Tidak peduli latar belakang mereka seperti apa. Disitulah dasar mengasihi standar Bapa. Mengasihi tanpa syarat. Ya, itu sebabnya kita dapat, saudaraku, untuk tunjukkan kasih Tuhan itu lewat memberkati orang yang mengutuki kita, yang orang yang mungkin tidak suka dengan kita. Alkitab pakai kata menganiaya kita. Kita terus berbuat baik kepada mereka dan juga berdoa tentunya untuk mereka. Karena semakin kita berdoa untuk musuh-musuh kita dan semakin terus kita mengasihi dia, itu semakin mudah bagi kita untuk mengeluarkan apa, saudaraku, racun-racun itu di dalam diri kita. Jadi seperti kepahitan, kekecewaan, marah, kebencian, dan lain sebagainya. Oleh karena itu Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada kita, yaitu nasihat kasih. Saya yakin bahwa kasih ini merupakan
tanda waktu kita hidup di dalam kasih, saudaraku, itu adalah tanda bahwa kita memiliki kedewasaan rohani. Bukankah the Bible says God is love? Allah itu adalah kasih. Dan barang siapa hidup di dalam kasih, dia hidup di dalam Allah, hidup di dalam kekuatan kasihnya. Nah, kita melihat bahwa Yesus berkata kepada mereka, hey, jangan pakai standar orang dunia ini. Sampai Yesus berkata begini, kalau kamu cuma mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa bedanya? Kalau kamu cuma hormat pada orang yang menghormati kamu, dia bilang pemungut cukai juga buat itu, orang yang tidak mengenal Allah juga buat itu. Jadi Yesus berkata tidak, kita mesti hidup dalam kasih level Tuhan. Makanya dia berkata, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di sorga sempurna. Nah, apa yang dibuat oleh Bapa di sorga ini? Nah, Bapa di sorga menurunkan hujannya bagi orang benar dan orang yang salah, bagi orang yang baik dan orang yang jahat. Dan berarti Bapa terus memberikan kasihnya dan kebaikannya kepada semua manusia. Nah, kita harus memiliki pemahaman yang seperti itu. Kita harus in the same page dengan Tuhan. Kita harus sama dengan Tuhan di dalam pemahaman kita, di dalam mengasihi. Dan memang betul, kita perlu memiliki hal tersebut. Yesus berkata bahwa kita perlu mengasihi sesama manusia. Saudaraku, mari kita masuki hari ini dengan kita mengasihi dalam standar Tuhan dan bukan standar manusia. Waktu kita mengasihi dalam standar Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan sendiri yang memberikan kepada kita kekuatan untuk kita memanifestasikan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.